Hormati, sore hari ini sebagaimana yang saya sampaikan pada sebelumnya bahwa kita akan berbincang-bincang terkait dengan pendidikan profesi guru gitu ya. PPG guru tertentu khususnya. Kalau PPG prajabatan kita akan ada sesi terpisah. Jadi kita sekarang ada kesempatan buat 1,3 juta guru yang berkesempatan untuk mengikuti PPG guru tertentu atau dulu namanya PPG prajabatan. Sore hari ini kita akan mengupas tuntas terkait dengan PPG bagi guru tertentu. Saat ini saatnya. Bapak Ibu, sekarang kita sudah kompak ya untuk menyebut PPG guru tertentu dengan PPG prajabatan dengan PPG guru tertentu. Kenapa disebut guru tertentu? Karena sesuai dengan Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024. Bukan berarti PPG Jajab tidak ada ya, tetapi diganti namanya, diganti istilah dengan PPG guru tertentu. Nah, saya mau menekankan hal ini agar menjadi himbauan untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Ada hal penting ya Bapak Ibu sebelum saya sampaikan terkait dengan hasil piloting tahap 1 yang kemarin sudah dilaksanakan. Yang pertama yang harus Bapak Ibu ketahui dan disebarluaskan kepada semua sahabat guru di seluruh Indonesia bahwa semua tahapan dalam PPG bagi guru tertentu tidak dipungut biaya. Sampai Bapak Ibu uji kompetensi semuanya gratis atau dibiayai oleh negara ya. Jadi tidak ada sedikit pun pemungutan biaya. Jika ada yang dipungut biaya silahkan laporkan kepada helpdesk kami ya, agar kami segera telusuri dan tindak lanjuti. Oleh karenanya harap Bapak Ibu berhati-hati dan memastikan bahwa jika ada menghubungi oknum yang menghubungi untuk memungut biaya tertentu agar bisa masuk dalam kuota itu adalah bohong. Tidak ada sama sekali untuk masuk menjadi peserta itu ada biaya sama sekali, tidak ada sama sekali. Nah itu yang harus dipastikan. Kemudian yang kedua, bagi guru-guru tertentu yang sudah menyelesaikan pembelajaran mandiri sampai mandiri, ini sudah ada dari yang 95.000 itu sudah sebagian besar sudah ada yang menyelesaikan pembelajaran mandiri. Artinya semua tahapan bagi guru tertentu dilakukan secara daring online, mulai dari konfirmasi, lapor diri, pembelajaran hingga UKPPG. Lapor diri, Bapak Ibu kan ada dapat LPTK ya. Nah itu bukan berarti Bapak Ibu harus datang ke LPTK tersebut. Ada yang mengatasnamakan LPTK, menelpon, itu tidak ada. Jadi lapor diri juga dilakukan secara online. Meskipun Bapak Ibu yang dari Riau kemudian menjadi mahasiswa di Medan, bukan berarti harus datang ke Medan. Atau yang dari Riau menjadi mahasiswa di Banjarmasin harus datang ke Banjarmasin. Ini hanyalah soal penempatan Bapak Ibu secara administrasi ada di LPTK mana. Ingat ya, tidak ada sama sekali pembiayaan atau harus datang ke LPTK untuk mensetorkan diri atau melaporkan diri secara fisik. Dan satu lagi, yang sudah dipanggil atau mendapatkan notifikasi agar Bapak Ibu segera menyelesaikan proses lapor diri ya. Lapor dirinya segera selesaikan, yang sudah konfirmasi kesediaan di SIM PKB. Karena proses lapor diri ini penting sekali untuk memastikan Bapak Ibu memperoleh nomor induk mahasiswa, karena begitu Bapak Ibu terpanggil menjadi ikut dalam PPG guru tertentu, berarti Bapak Ibu statusnya adalah mahasiswa LPTK tertentu, mahasiswa PPG LPTK tertentu. Jika tidak lapor diri, maka Bapak Ibu tidak terdata di dalam pangkalan data Dikti, tidak mempunyai nomor induk mahasiswa dari LPTK tempat Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat pendidik. Itu ya, itu yang hal penting yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini terkait dengan piloting ya. Alhamdulillah saya kabarkan kepada Bapak Ibu semua, piloting tahap 1 bagi guru sudah berjalan lancar. Memang ada 1-2 masalah yang dijumpai, namun tidak ada kendala yang berarti bagi piloting tersebut. Dari proses mulai mereka masuk, mulai mereka belajar di dalam platform, yang belum terjadi adalah uji kompetensinya, itu semua berjalan lancar. Dan ini perlu saya sampaikan bahwa karena semuanya secara mandiri, ini perlu pembiasaan bagi Bapak Ibu untuk semuanya dilakukan secara mandiri dan pembiasaan untuk belajar mandiri di PMM.
Nah, bagi Bapak Ibu yang telah menyelesaikan semua modul pembelajaran, terima kasih sekali sudah ada yang menyelesaikan modul. Dari 91.866 peserta piloting di daerah-daerah yang kita tentukan, sudah ada 51.729 peserta yang sudah menyelesaikan semua post-test. Luar biasa sekali. Selamat ya Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan post-testnya, berarti sudah menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Tidak ada ujian lagi setelah Bapak Ibu selesai post-test. Sekarang tinggal menunggu mendaftar ya, nanti akan mendaftar untuk mengikuti UKPPG jika jadwalnya sudah disediakan. Kemudian sudah ada juga selain tadi ya 51.000 lebih, ada 10.304 peserta yang sudah menyelesaikan semua jurnal pembelajaran. Bapak Ibu ingat, buatlah jurnal yang orisinil berdasarkan pengalaman Bapak Ibu semua waktu di kelas. Ikuti ketentuannya sehingga berhasil masuk sistem. Jika sudah menyelesaikan semua jurnal, Bapak Ibu bisa istirahat sejenak dan menyiapkan diri untuk ikut UKPPG. UKPPG bagi piloting tahap 1 akan segera dibuka. Pendaftarannya pada tanggal 26 Agustus sampai 7 September. Pastikan bagi yang sudah ikut piloting mendaftar pada saat pendaftaran UKPPG dibuka. Catat tanggalnya 26 Agustus sampai 7 September. Nah, jika sudah dibuka, nanti Bapak Ibu bisa segera mendaftar dan bersiap mengikuti UKPPG. Ingat ya, itu lini masanya. Selain yang saya sampaikan, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat informasi resminya di laman ppg.kemendikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan tryout dulu, belajar seperti apa, di mana nanti aplikasi tryout dapat diakses. Tryout ujian nih ya Bapak Ibu, dapat diakses mulai tanggal 26 Agustus. UKPPG yang akan Bapak Ibu ikuti untuk yang piloting tahap 1 akan terdiri dari 2 macam ujian ya Bapak Ibu. Yang pertama ujian tulis dan penilaian uji kinerja, di mana peserta Bapak Ibu semua itu mengunggah berkas ujian berupa RPP dan video pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya ceritakan tadi tentang piloting itu akan berlaku juga bagi Bapak Ibu yang akan diundang semuanya pada kira-kira bulan Oktober. Jadi piloting ini adalah miniatur dari pelaksanaan PPG yang sesungguhnya. Jadi yang informasi yang saya sebutkan tadi sama dengan yang akan Bapak Ibu alami jika Bapak Ibu sudah terpanggil dalam PPG. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini banyak sekali pesan yang masuk ke WA saya maupun di kolom komentar medsos saya di Facebook maupun Instagram terkait hal ini. Pertanyaannya masih sama, kenapa sih ada piloting? Kok saya nggak terpilih, yang itu terpilih? Saya sama satu daerah saya terpilih, yang dia terpilih saya tidak. Apa piloting sudah cukup untuk dijadikan acuan data dalam pembukaan masif nanti? Apakah akan ada piloting tahap 2? Kapan proses verbal yang belum pernah bagi yang belum pernah seleksi administrasi tahun 2023? Itu kira-kira contoh pertanyaannya. Saya akan menjelaskan semuanya, termasuk rencana untuk piloting tahap 2, Bapak Ibu ya. Sebelum saya lanjut menjawab, karena sudah banyak pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu semuanya, saya akan coba menjawab terlebih dahulu. Pertama, pertanyaan dari ASN P3K. Nama IG-nya ASN P3K. Pertanyaannya, bagaimana ASN P3K yang belum sertik untuk kedepannya Bu? Apakah kalah dengan yang memiliki sertik belum ASN? Gitu ya. Karena ada pertanyaan ini ya, saya jawab ya Bapak Ibu ya. Bagi ASN guru yang belum memiliki sertik, tentunya wajib memiliki sertik agar diakui sebagai guru profesional dan mendapatkan tunjangan profesi guru nantinya. Nah, silahkan mengikuti PPG dengan mengikuti ketentuan lulus seleksi administrasi PPG. Karena kenapa? Karena ada syaratnya. Bagi yang sudah aktif di Dapodik sampai tahun ajaran 2023-2024, maka berhak untuk mengikuti PPG guru tertentu. Lalu ada pertanyaan kedua ini dari Rahmit Mai.
Ibu Rahmit Mai, pertanyaannya, Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam. Ibu mohon izin bertanya untuk pemanggilan PPG selanjutnya, apakah masih berdasarkan usia? Ini pertanyaannya bagus sekali, karena banyak sekali pertanyaannya. Akan saya jawab ya Bapak Ibu. Bu Rahmit Mai, Waalaikumsalam. Pemanggilan PPG bagi guru dilakukan secara bertahap. Bagi guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG tahun 2023. Sehingga pemanggilan ini akan dilakukan berdasarkan usia guru, berdasarkan bidang studi PPG. Silakan pantau informasi pemanggilan PPG melalui akun SIMPKB masing-masing secara berkala. Lalu ada lagi pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, ada banyak pertanyaan jika Bapak Ibu berubah, pertanyaannya begini, jika Bapak Ibu berubah bidang studi saat mengajar. Ini pertanyaannya terkait dari Ibu Anisya Daulay yang bertanya, saya tahun 2022 ikut pretest ujian PPG dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Apa nanti saya tetap dipanggil dengan mapel bahasa Inggris walaupun saya sudah pindah ke guru kelas? Kan kebijakan P3K ini pindah ya. Bahasa Inggris bisa menjadi guru kelas. Nah, bagi Ibu Anissa Daulay yang bertanya dan sejenis ya dengan nasib yang sama dengan Ibu Anissa, bagi Bapak Ibu guru yang telah lulus seleksi administrasi PPG tahun 2023, maka jika Bapak Ibu mendapatkan pemanggilan sebagai peserta piloting, maka bidang studi yang akan tercantum sesuai dengan pilihan bidang studi yang telah Bapak Ibu pilih saat seleksi administrasi. Dulu kan seleksi administrasi ya, dan di situ kan sudah ada nih Bapak Ibu milih bidang studi apa, sesuai dengan itu. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti PPG bidang studi bahasa Inggris, namun mengajar guru kelas SD, silahkan mengikuti PPG bahasa Inggris. Karena sertif bahasa Inggris linear mengajar bahasa Inggris dan juga linear mengajar guru kelas SD. Kalau Bapak Ibu milih guru kelas SD, ya Bapak Ibu hanya bisa ngajar guru kelas dan tidak linear ya, gitu ya. Jadi yang bahasa Inggris sudah jadi guru kelas, ngambil sertifnya jangan guru kelas. Milihnya bahasa Inggris supaya bisa linear di dua-duanya. Loh, nanti kalau saya mengajar sertif saya bahasa Inggris, ngajar guru kelas, jangan-jangan nggak dapat TPG, dapat. Karena itu sudah linear. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya juga pada kesempatan ini, saya ingin menyapa Bapak Zaiden 8156 yang menyampaikan salam semangat. Ibu, PPG piloting guru tertentu jangan dipersulit ya Bu. Semoga yang PPG guru tertentu lulus semua, amin insya Allah. Jadi ini kami upayakan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya ya. Nah Bapak Ibu, saya akan lanjutkan perbincangan kita hari ini terkait dengan PPG guru tertentu pada masa yang akan datang. Ada kabar baik untuk Bapak Ibu guru semuanya, terutama bagi guru yang sudah lulus verbal administrasi tahun 2023. Jumlahnya kalau di database kita ada hampir 600.000. Bagi Bapak Ibu yang sudah lulus verbal administrasi tahun 2023, kami akan membuka piloting PPG guru tertentu tahap 2. Jadi sebentar lagi akan ada pemanggilan bagi Bapak Ibu, selain yang 91.000 tadi ya. Kriteria peserta tahap 2 yang akan mengikuti piloting ini adalah peserta dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan usia, masa kerja, dan riwayat terdata di Dapodik, dan bidang studi PPG. Piloting tahap 2 ini lebih luas, direncanakan mencakup semua wilayah, kabupaten dan kota seluruh Indonesia yang bisa dijangkau oleh jaringan internet. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu, kriteria sekarang lebih luas lagi. Seluruh kabupaten kota akan ada piloting, dan jumlah sasaran untuk piloting tahap 2 itu bisa lebih banyak, bisa 2 kali lipat dari jumlah piloting tahap 1. Karena kami melihat piloting tahap 1 dengan kriteria yang sudah ada, dengan jaringan internet terbaik, itu tidak mendapatkan kendala yang berarti. Jadi kami ingin memastikan nanti di bulan Oktober ketika 300-400 ribu guru terpanggil, itu tidak ada masalah dengan platform yang kita sediakan, dan tidak ada masalah pelayanan uji kompetensi bagi guru-guru yang sudah lulus pembelajaran. Sekali lagi, jumlahnya akan lebih banyak dan pelaksanaannya akan dilakukan di bulan Agustus 2024. Jadi sebentar lagi kita akan ada pemanggilan untuk piloting tahap 2. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah lulus verbal administrasi tahun 2023 dan belum terpanggil saat piloting tahap 1,
atau yang sedang berlangsung saat ini, silakan untuk bersiap-siap. Jadi kalau sebelumnya guru penggerak itu belum dipanggil untuk piloting tahap 2 ini, apakah akan ada ya Mbak untuk guru penggerak? Belum. Tahap 2. Tahap 2 ada. Ya, untuk piloting tahap 1 kemarin belum ada guru penggerak ya. Untuk piloting tahap 2 ini guru penggerak sudah kita panggil dalam piloting PPG tahap 2 dan juga yang PLPG. Jadi kemarin kan bertanya, ada mispersepsi dari para guru penggerak, kenapa sih kami yang katanya ada pengakuan malah nggak dipanggil piloting. Yang karena kemarin itu kita benar-benar sedang mencoba sistem pembelajaran di dalam PMM, sedangkan untuk guru penggerak tidak ada pembelajaran. Bapak Ibu mendapatkan pengakuan penuh sehingga langsung mengikuti uji kompetensi UKPPG. Nah, saat ini untuk piloting tahap 2 guru penggerak maupun lulusan PLPG yang sudah mengikuti PLPG tapi belum lulus akan menjadi sasaran piloting tahap 2. Nah, Bapak Ibu, ini kurang lebih sama ya, mekanisme piloting tahap 2 ini sama. Saya sekali lagi tekankan Bapak Ibu harap membuka akun SIM PKB-nya, dan jika terpilih sebagai sasaran, nggak lama lagi ya, dalam minggu depan ini kurang lebih ya, itu sudah akan ada, kita akan panggil peserta piloting tahap 2, maka lakukan konfirmasi kesediaan jika memang Bapak Ibu berminat untuk ikut PPG guru tertentu gitu ya. Siapa tahu ketika kita panggil Bapak Ibu ada prioritas lain sehingga tidak mengikuti PPG ini. Tapi saran saya, kesempatan ini yang luar biasa, tidak datang 2 kali. Banyak Bapak Ibu guru yang ingin ikut PPG guru tertentu. Maka jika Bapak Ibu terpilih sebagai sasaran piloting, silahkan segera lakukan konfirmasi kesediaan. Jangan lupa untuk mencatat LPTK untuk lapor diri. Ingat, begitu ada buka SIM PKB, lihat saya tuh dapat LPTK di mana ya? Foto kah? Ataukah bagaimana caranya? Catat untuk segera lapor diri ke LPTK tersebut. Data Bapak Ibu sudah ada di LPTK tersebut ya. Meskipun Bapak Ibu belum lapor diri, LPTK itu sudah punya database Bapak Ibu siapa saja mahasiswa yang ada di LPTK. Tapi LPTK perlu konfirmasi kesediaan Bapak Ibu dengan lapor diri. Lalu mengisi biodata, mengajukan berkas pendukung sesuai prasyarat kelengkapan data, dan memilih bidang studi yang linear sesuai referensi surat edaran di SIM PKB. Di SIM PKB ada misalnya pertanyaan tadi ya, saya bahasa Inggris, milih saya mau PPG-nya itu harus linear supaya Bapak Ibu nanti mendapatkan TPG setelah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertif. Bapak Ibu yang terpanggil piloting telah mendapatkan notifikasi di SIM PKB. Silahkan membuka akunnya SIM PKB untuk mengetahui apakah Bapak Ibu termasuk piloting. Terus jika tidak termasuk piloting ya nggak masalah, karena akan ada pelaksanaan PPG secara masif di bulan Oktober, kira-kira minggu kedua. Jadi kalaupun tidak terpilih peserta piloting di Agustus ini, pelaksanaannya akan dilakukan di bulan Oktober bagi semua yang sudah lolos verbal, jumlahnya kurang lebih 600.000. Nah, kemudian berikutnya terkait proses lapor diri. Ini yang agak rumit ya Bapak Ibu, karena banyak yang tidak lapor diri, akan kesulitan dengan lapor diri ini. Karena lapor diri Bapak Ibu akan memperoleh nomor induk seperti yang tadi saya tekankan. Prosesnya mudah Bapak Ibu, asal Bapak Ibu ikuti. Semua dokumen diunggah secara daring. Bapak Ibu tidak perlu hadir ke lokasi LPTK, sekali lagi jangan khawatir, nggak harus datang kemanapun. Cukup dari rumah secara daring ngisi. Kemudian dokumen yang diunggah itu apa saja sih? Ya ada fakta integritas, biodata mahasiswa, scan ijazah S1 atau D4 yang sudah dilegalisir, scan transkrip nilai S1 D4, scan kartu identitas atau KTP SIM, scan pas foto berwarna 4x6, scan surat keterangan sehat, surat keterangan bebas nafza, scan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, scan NPWP, tambah persyaratan dari LPTK masing-masing. Apakah harus jauh ke pusat kota, ke provinsi? Tidak. Kalau Bapak Ibu ada di kabupaten, misalnya di sini di Indragiri, Inhil, ya di Inhil aja. Nggak harus pergi ke kota provinsi ya Bapak Ibu. Karena semua itu berhak untuk mengeluarkan dokumen-dokumen yang tadi itu di rumah sakit daerah atau di Polres setempat. Silakan dicicil untuk disiapkan dan harus segera diselesaikan ya Bapak Ibu.
1 hari bisa menyiapkan surat keterangan sehat, bebas nafsa, SKCK. Silakan diurus di instansi terdekat saja, sekali lagi terdekat dari domisili. Jadi jangan ditunda dan diupload. Kalau di situ ada batas waktu, boleh nggak jika saya belum selesai, ada satu yang belum, upayakan sampai selesai Bapak Ibu. Sampai proses pembelajaran itu semua harus selesai melakukan proses lapor diri dan mengupload dokumen yang dibutuhkan. Begitu Bapak Ibu. Nah ini sekarang sudah banyak sekali pertanyaan dari sini, dari live IG ini Bapak Ibu. Saya akan coba jawab Bapak Ibu. Ya ini dari pertanyaan dari pertanyaannya dari yang pertama, ada pertanyaan terkait dengan linearitas lagi. Kali ini dari Ibu Nani Nov 14. Ibu Nani bertanya, saya guru jurusan biologi, tetapi saya mengajar sejarah karena jam biologi sudah dipakai. Untuk yang sertifikasi, apakah saya bisa terpanggil untuk PPG Daljam atau PPG guru tertentu karena mengajar tidak sesuai? Jadi Bu Nani ya, syarat pemanggilan peserta PPG diantaranya yaitu guru memiliki ijazah S1 D4 atau S1 atau D4 yang linear dengan bidang studi yang dipilih. Jika guru memiliki ijazah S1 biologi, maka agar lulus seleksi administrasi PPG, guru dapat memilih bidang studi PPG biologi atau IPA. Meskipun pada saat ini mengajar sejarah, jangan milihnya PPG sejarah ya, sesuai dengan tadi kalau Ibu mengajar biologi, pilih PPG-nya biologi atau IPA. Bapak Ibu tetap bisa mengikuti PPG jika memilih PPG yang sesuai dengan linearitas yang telah ditentukan ya. Jangan milih jangan kalau sekarang mengajar tidak linear, jangan milih sesuai sekarang yang diajar gitu. Bapak Ibu ini jadi kalau Ibu Nani, jika Bapak Ibu lulus PPG nanti akan mendapatkan sertif biologi. Sertifikatnya itu biologi. Maka linear mengajar mapel biologi IPA sebagai guru kelas SD dan beberapa mapel lainnya yang linear atau serumpun. Namun sertif biologi tidak linear mengajar sejarah karena tidak serumpun. Jadi nanti mestinya setelah punya sertif ya, Ibu masih bisa ikut PPG. Ngambilnya yang linear, setelah punya sertif nanti mengajukan mengajar di bidang lain yang memang linear ya dengan sertifikat pendidik Ibu. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan dari Pak Agus Setiawan Tea, saya mau minum kopi dulu. Karena dari tadi ngomongnya cepat banget supaya bisa menjawab banyak pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Karena ini banyak sekali pertanyaan dan informasi ini benar-benar ditunggu oleh Bapak Ibu semuanya. Baik Pak Agus Setiawan Tea, pertanyaannya gimana nasib PAI yang mengajar di SD Bu? Pretest udah dari 2022 belum terpanggil PPG sampai sekarang. Pak Agus, mohon maaf kalau untuk guru agama seperti Pak Agus ini termasuk guru PAI dan agama yang lain di sekolah umum, maka PPG dilaksanakan di Kementerian Agama karena kami tidak punya spesialisasi substansi di bidang keagamaan. Itu sudah peraturan di perundang-undangan ya bahwa memang agama adalah di Kementerian Agama, bukan di Kemendikbud. Lalu pertanyaannya lagi dari Irni Nurliani 69. Bu, kapan saya dipanggil PPG? Saya usia 53, ASN P3K, tahap 2. Selamat untuk Ibu, sudah jadi P3K ya Bu, saya turut senang. Malah teman guru yang usianya jauh lebih muda dan baru diangkat ASN P3K tahun 2023 yang terpanggil. Kenapa ini bisa terjadi? Itu pertanyaan Bu Irni Nurliani. Bu Irni, jika Ibu termasuk guru-guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun 2023, termasuk Bu Irni, maka Ibu maupun Bapak Ibu semua yang lain berkesempatan menjadi sasaran pemanggilan PPG tahun 2024 ini. Kalau sekarang belum, berarti akan dipanggil jika Ibu lulus seleksi administrasi tahun 2023. Pemanggilan PPG tahun 2024 ini dilakukan secara bertahap berdasarkan usia dan bidang studi PPG. Ada bidang studi yang antriannya pesertanya sedikit, misalnya kalau tadi Ibu bilang
kok teman saya yang lebih muda, P3K-nya lebih belakangan, kok dia yang terpanggil? Berarti dia tidak masuk kriteria yang kedua, antrian di bidang studi tersebut. Ada bidang studi yang antrian pesertanya sedikit, sehingga bisa mendapatkan pemanggilan lebih awal dari guru bidang studi PPG yang antriannya banyak, Bu. Salah satu bidang studi PPG yang antriannya paling sedikit yaitu PPG bidang studi guru kelas. Namun, Ibu dan Bapak termasuk Bu Irni ya, tidak perlu berkecil hati, Bu. Karena pemanggilan PPG masih akan terus dilakukan. Silahkan pantau akun SIM PKB Ibu dan Bapak Ibu semua masing-masing. Jadi, seperti yang tadi saya sebut, antriannya 600.000, sekarang 91.000. Tentu ada yang dipanggil, ada yang tidak. Jadi jangan melihat satu kriteria saja ya Bu ya, karena ada antrian bidang studi, ada umur. Ya, tapi Ibu nggak usah khawatir. Seperti yang tadi saya sampaikan, semuanya yang lulus seleksi administrasi ini akan dipanggil tahun ini. Mau dipanggil sekarang maupun Oktober, prosesnya akan sama di tahun ini Bapak Ibu. Ya. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Van Bus, Pak Van Bus. Guru penggerak gimana Bu? Apakah akan dipanggil tahap 2 nanti? Ya, tadi saya sudah menceritakan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang telah memiliki sertifikat guru penggerak akan mendapatkan kesempatan pemanggilan PPG di tahun 2024. Namun memang untuk piloting tahap 1 kemarin belum mendapatkan pemanggilan. Karena tahap 1 tadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ditujukan bagi guru-guru yang masih harus punya kewajiban belajar mandiri di platform. Sedangkan guru penggerak tidak lagi perlu belajar mandiri 3 modul di platform. Karena Ibu, Bapak sudah mendapatkan pengakuan 36 SKS. Jadi itu ya, kalau kemarin kenapa tidak? Mohon digarisbawahi jawaban saya. Jangan salah persepsi, guru penggerak kok nggak diutamakan gitu ya. Nah, itu semoga para guru penggerak semua yang ada di seluruh Indonesia yang menyimak live IG kita bersama 2.111 guru-guru yang lain, sekarang 2.130 guru-guru yang lain menyimak dan menyebarkan berita ini pada guru penggerak lain yang belum lulus PPG, guru tertentu. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaan ini untuk Pak Bagas PT 20. Pertanyaannya, apakah akan ada verbal kembali Bu? Ya Pak Bagas dan Bapak Ibu yang lain, bagi guru yang belum atau tidak mengikuti seleksi administrasi tahun 2023, maka dapat mengikuti seleksi administrasi di tahun ini, tahun 2024. Jadwalnya akan disampaikan ya. Saya belum bisa memberikan jadwal pasti kapan seleksi administrasi akan dibuka. Pertanyaan berikutnya dari Pak Sultan Faroso, Sultan_Faroso. Selamat siang Pak, selamat sore Pak Sultan. Pertanyaannya, Bu, peserta PPG ini apa harus bebas tugas dan tidak mengajar selama pelaksanaan PPG? Pertanyaan bagus sekali, karena dari semua pertanyaan yang semacam ini belum pernah saya dapatkan. Nah ini beruntung sekali Pak Sultan bertanya ya. Jadi untuk pelaksanaan PPG bagi guru tertentu pada tahun ini dengan cara sistem yang baru saya sampaikan, yang dilaksanakan melalui PMM, yang didesain dengan sangat fleksibel agar Bapak Ibu guru tetap bisa mengajar. Belajar modulnya kan tidak harus pagi, siang, kapan saja. Jika Bapak Ibu senggang waktunya bisa belajar modul secara mandiri. Jadi tetap bisa mengajar dan tidak harus meninggalkan ruang kelas Bapak Ibu. Silahkan mengikuti PPG dan melakukan pembelajaran di PMM tanpa meninggalkan kewajiban Bapak Ibu untuk mendampingi para peserta didiknya. Itu istimewanya dari PPG guru tertentu. Selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Pak Gilang SD 199. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Ibu Nunu, sore juga Pak Gilang.
izin tanya bagaimana guru yang masuk honor sudah 4 tahun baru dimasukkan Dapodik tahun ini. Tapi di Dapodik ditulis TMT awal masuk PPG. Apakah bisa PPG? Ya, jadi pertanyaan yang bagus ya. Jika Bapak Ibu telah aktif mengajar, itu ada kriteria ya di dalam Permendikbud itu, yang kalau nggak salah yang ketiga ya atau keempat. Jika Bapak Ibu telah aktif mengajar dan terdata di Dapodik per tahun 2023, siapapun itu, honor bukan honor, siapapun itu, yang penting terdata aktif mengajar di Dapodik per tahun 2023, ajaran 2023-2024, maka Bapak Ibu dapat menjadi calon peserta PPG. Ya, ikuti seleksi administrasinya. Jika lulus, silahkan menunggu pemanggilan PPG tahun depan. Masih ada pertanyaan kah ini, Pak Ibu? Oke, sambil saya baca pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Bagi yang tadi ada pertanyaan yang sama, scroll ke atas, nanti bisa dibaca kembali ya videonya, dilihat kembali videonya karena banyak pertanyaan yang sama ya. Yang nanti tinggal diulang kembali kalau selesai live ini, disimak kembali pertanyaan-pertanyaan bagus dari Bapak Ibu guru sudah saya jawab. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Yusuf 31. Muhammad Yusuf ada di sini ya padahal ya. Oh, dia bertanya, Muhammad Yusuf 31. Pertanyaannya, mohon maaf Bu, izin bertanya, bagaimana nasib yang sudah lulus seleksi akademik tahun 2021? Janganlah terparkir lama dan jumlah kami pasti lebih sedikit dibanding yang belum pretest atau yang tidak lulus. Pertanyaan yang bagus, Pak. Untuk PPG tahun 2024 ini Pak Muhammad Yusuf tidak melihat dari seleksi akademik, melainkan hanya berdasarkan seleksi administrasi tahun 2023. Jika telah dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG tahun 2023, maka Bapak Ibu telah menjadi antrian peserta PPG untuk tahun 2024. Ini yang bedanya ya, tidak perlu lagi seleksi administrasi Bapak Ibu. Itu tertuang di dalam Permendikbud 19 tahun 2024. Kita berkejaran dengan waktu ya, banyak pertanyaan dari Bapak Ibu yang inginnya saya jawab semuanya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nila Fahdila. Ibu Nila Fahdila, pertanyaannya, bantu guru BK Bu, karena guru BK jarang bidang studinya dipanggil PPG. Jadi Bu Nila, pemanggilan bidang studi PPG dilakukan secara bertahap dan kuotanya merata proporsional sesuai jumlah antrian dari masing-masing bidang studi PPG. Jadi tiap tahun selalu ada kok kuota untuk guru BK. Jadi Ibu bersiap saja Bu Nila. Semoga Ibu juga beruntung untuk dipanggil PPG tahun ini ya Bu ya. Kalau belum di piloting 1, mungkin piloting tahap 2. Kalau tidak di piloting tahap 2, kemungkinan akan dipanggil di bulan Oktober. Ibu tinggal menunggu dan bersiap untuk bisa menjadi peserta PPG. Baik Bu, Bapak Ibu semuanya, masih ada waktu sedikit. Tadi kan kita terlambat 5 menit ya. Saya akan menjawab pertanyaannya hingga pukul 17:05 karena tadi kita ada terlambat 5 menit. Tapi boleh ya saya sambil minum kopi. Kan tadi saya dari Jakarta pagi-pagi, pesawat jam 7.30, lalu kita sudah bertemu dengan guru-guru, berkunjung ke sekolah langsung, kemudian juga berkunjung ke media dan ke TV Riau Pos, Riau TV, sampai sekarang di live IG belum istirahat sama sekali. Tapi tetap semangat untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini ada pertanyaan. Coba pertanyaannya, coba nggak kelihatan di sini. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, saya sapa kembali Bapak Ibu yang tadi belum saya sapa. Bapak Ibu dari semua Indonesia. Di sini ada dari Papua, kemudian ada juga dari Maluku, Halmahera, Ternate. Selamat bergabung Bapak Ibu. Bapak Ibu semua dari Balai Guru Penggerak yang sudah mengikuti live IG ini.
Terima kasih, selamat bergabung. Bapak Ibu tolong ya, nanti kalau bertanya melihat pertanyaan tadi, misalnya Bu Pak Fajri Hamdi, kapan PPG Jajab Bu Nunuk? Lah tadi sudah dijawab, PPG guru tertentu sekarang sudah berjalan Pak, sudah di tahap 1, mau piloting tahap 2. Kemudian ada juga yang belum seleksi administrasi 2023, bagaimana Bu? Nanti kita akan buka seleksi administrasi dalam waktu dekat, Bapak Ibu bisa ikut seleksi administrasi. Ya baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari Hilda Ayu, Bu Hilda Ayu. Bu Hilda Ayu, pertanyaannya, apakah guru yang sedang pendidikan guru penggerak bisa terpanggil PPG? Pertanyaan yang bagus Bu. Ini kayaknya live IG sebelumnya sudah ada juga pertanyaan ini. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti PGP atau pendidikan guru penggerak, namun belum dinyatakan lulus PGP, juga masih dalam proses pendidikan ya, juga berkesempatan untuk dipanggil menjadi peserta PPG tahun 2024 ini. Jika telah dinyatakan lulus administrasi tahun 2023. Tapi kalau konfirmasi bersedia harus mengikuti pembelajaran secara penuh. Yang penting adalah Bapak Ibu harus pintar bagi waktu. Ya, harus pintar bagi waktu karena sama-sama berat tugasnya. Di PPG, di PGP itu juga ada tugas, di PPG juga ada tugas. Namun jika Bapak Ibu punya semangat yang kuat, itu tidak akan menjadi hambatan bagi Bapak Ibu yang sedang PGP untuk mengikuti PPG ya. Semangat Bapak Ibu ya. Kalau masih belum pendidikan ya, belum lulus berarti masih harus ikut belajar modul. Tapi kalau sebentar lagi Bu sudah lulus PGP, maka tidak lagi perlu belajar modul, langsung UKPPG, itu bedanya. Gitu ya. Ini ada pertanyaan nih Pak Bangun Wicaksono, bagaimana cara mengikuti seleksi administrasi? Nanti akan ada panduannya, sebentar lagi akan diunggah di laman ppg.kemendikbud.go.id. Kuota piloting tahap 2 berapa banyak? Banyak. 2 kali lipat lebih dari piloting tahap 1. Jadi Ibu bersiap saja, mungkin Ibu akan yang terpanggil. Ini ada lagi pertanyaan dari pertanyaan Ivol Telaumbaunua. Pertanyaannya agak beda dengan yang topik kita hari ini tentang P3K, tapi karena Bapak Ivol bertanya dan terbaca oleh saya jawab. Kapan P3K, kapan? Skema untuk alumni PPG Prajab bagaimana? Jadi untuk P3K 2023 masih dalam penyusunan Permenpannya di Kemenpan ya, di Kemenpan. Jika sudah jadi Permenpannya, nanti akan saya komunikasikan melalui live IG ini. Kenapa live IG kita belum mengambil tema P3K? Karena memang belum ada update terkait dengan kebijakan baru untuk P3K Bapak Ibu. Jika sudah ada kebijakan terbaru, pasti saya akan menjumpai Bapak Ibu yang sekarang sedang antri P3K. Karena P3K sekarang peraturannya sedang digodok di Kemenpan. Kalau sekarang sedang berjalan CPNS Bapak Ibu, semoga bulan September itu bagi P3K sudah mulai bisa dilakukan seleksinya. Lalu bagaimana dengan alumni PPG Prajab? Jadi kalau P3K itu bagi yang punya serdik itu seleksi kompetensinya dia mendapatkan afirmasi 100%. Ya itu masih sama, peraturan kurang lebih seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Dapur Balkis. Pertanyaannya, Assalamualaikum, selamat sore Bu, apakah kemungkinan ada yang tidak lulus UKPPG piloting tahap pertama ini? Tentunya ada, namanya juga ujian, ada lulus tidak lulus. Maka Bapak Ibu silakan belajar yang sungguh-sungguh, fokus mengikuti pembelajaran dan mengikuti tryout-nya supaya nanti pada saat UKPPG Bapak Ibu sudah terbiasa dengan model soalnya. Harapannya tentu Bapak Ibu semuanya lulus optimal, asal Bapak Ibu belajar dengan sungguh-sungguh. Ini ada lagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti piloting nih, pertanyaannya dari Ibu Purnani 19. Izin bertanya Bu, saya Purnani dari SD 1 Bantar, Jawa Tengah. Untuk proses verifikasi jurnal belajar itu berapa lama ya Bu? Terima kasih. Jadi Bu Purna, proses verifikasi itu maksimal 7 hari.
Sambil menunggu verifikasi, Ibu dapat mengerjakan modul lainnya, Bu. Jadi nggak usah nunggu itu selesai. Ibu bisa langsung mengerjakan modul lainnya ya. Semoga Ibu Purnani lancar dalam PPG-nya dan juga Bapak Ibu yang lain yang sedang mengikuti piloting, semangat Bapak Ibu. Keberhasilan Bapak Ibu dalam piloting ini menunjukkan keberhasilan sistem yang bisa kita kembangkan saat ini. Saya selalu berdoa Bapak Ibu semua yang sedang piloting sukses semuanya dan berhasil dengan baik. Dan Bapak Ibu yang sekarang di live IG ini juga menjadi bagian dari yang akan terpanggil di piloting tahap 2 yang sebentar lagi akan kami buka. Semangat Bapak Ibu ya, semoga semuanya lancar. Ikuti, kuncinya cuma satu. Serius, ikuti semua modul pembelajaran dan post testnya. Kerjakan jurnal dengan sungguh-sungguh dan bersiap ikuti UKPPG. Insya Allah hasilnya pasti optimal, pasti semuanya lulus. Proses hasil tidak akan mengkhianati proses. Jika Bapak Ibu sungguh-sungguh maka hasilnya akan maksimal. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu. Itu sebuah rumus. Sehingga nanti kita bisa optimal juga ya dalam pelaksanaan PPG. Jadi keberhasilan Bapak Ibu dalam piloting ini menentukan keberhasilan kita dalam pelaksanaan PPG secara masif bagi saudara-saudara Bapak Ibu yang belum beruntung terpanggil pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah pukul 17. Tak terasa sudah 1 jam ya kita live bersama. Saya sangat berterima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Ada 2.000 lebih guru-guru yang Bapak Ibu guru yang masih bergabung menyimak live IG kita sore hari ini. Semua informasi yang saya sampaikan adalah informasi pertama dan akurat, penting untuk Bapak Ibu ketahui. Ya, simak terus, nanti bisa diputar kembali videonya jika ada yang terlewat. Hampir semua permasalahan yang muncul terkait dengan PPG sudah saya jawab. Semoga ini bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu guru yang tidak berkesempatan dijawab oleh saya pada live IG sore hari ini. Masih akan ada informasi lain penting jika memang PPG ini pada masuk piloting tahap kedua. Masih banyak pertanyaan di kolom komentar di live di Instagram saya. Ini akan saya jadikan di topik berikutnya. Tergantung pada keingintahuan Bapak Ibu terkait hal-hal penting kebijakan kita yang sedang diimplementasikan saat ini. Insya Allah nanti akan membahas berikutnya adalah piloting tahap kedua ya Bapak Ibu, yang jika minggu depan sudah dibuka maka kita akan berdiskusi lebih jauh tentang itu. Nanti Bapak Ibu juga bisa langsung bertanya tentang rincian program piloting PPG bagi guru tertentu tahap 2. Terima kasih bagi Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Terima kasih sekali lagi yang masih setia menemani saya sore hari ini. Dukungan bagi Bapak Ibu untuk pelayanan saya terhadap Bapak Ibu sangat berarti buat saya. Ini adalah bagian dari layanan untuk menjawab Bapak Ibu semua. Karena saya ingin Bapak Ibu mendapatkan informasi terkini dari saya dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena banyak sekali beredar informasi di luar sana tentang PPG guru tertentu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa menjadi pendorong dan motivasi bagi Bapak Ibu sekalian untuk bersemangat mengikuti PPG tertentu dan memberikan pelayanan terbaik untuk siswa-siswa di seluruh Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa daftar dan ikuti program dari kami yang lain ya. Banyak sekali program peningkatan kompetensi buat Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Nanti akan saya diupload di medsosnya Dijen GTK dan juga di medsos pribadi saya. Saya akhiri perjumpaan kita ini dengan sebuah pantun untuk guru-guru tercinta di seluruh Indonesia yang saya sayangi, yang sekarang ada bersama saya, menemani saya maupun yang tidak berkesempatan karena kesibukan pelayanan kepada Bapak Ibu siswanya. Jalan-jalan ke Kota Batu, membawa oleh-oleh kayu gaharu. Komitmen Dijen GTK selesaikan PPG bagi guru tertentu, sertifikat pendidik dan kesejahteraan untuk semua guru. Sampai bertemu Bapak Ibu di sesi ngopi tepuk tangan. Di sini banyak sekali Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu yang masih bergabung menemani saya, mungkin bisa ditunjukkan siapa saja yang bersama dengan saya dan tim yang sekarang sedang mencermati pertanyaan boleh di sana. Nah, itu adalah tim-tim yang luar biasa hebat yang sekarang sedang menemani saya untuk menjawab dan mencatat semua pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Yang di sana adalah
teman-teman, saudara-saudara di BGB Riau yang menyiapkan acara ngopi ini sehingga berjalan dengan lancar. Dan tentu di belakang sana adalah pemandangan dari tempat saya duduk ini. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian pada live ngopi live IG ngopi bareng Bu Nunu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Santi 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 Om Rahayu.